Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nama saya Malina Pragustina. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Bapak namanya siapa? Nama saya Haini. Ya, Pak Haini. Saya di sini akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus. Pertama, saya ingin kontrak waktu dulu sama Bapak. Berapa lama berlangsungnya penyuluhan ini? Kalau untuk 15 menit cukup Bapak? Ya, boleh. Bersedia Bapak? Ya, siap. Baiklah, kita mulai penyuluhannya. Saya akan memulai penyuluhan kesehatannya tentang diabetes mellitus. Sebelumnya saya ingin menanyakan pada Bapak, Bapak tahu tidak apa itu diabetes mellitus? Setahu saya diabetes cuma kencing manis doang. Oh, kencing manis. Sudah benar Bapak. Diabetes mellitus itu istilah yang sering kita dengar itu adalah kencing manis. Saya akan menjelaskan pengertiannya ya Pak. Diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang sudah lama, yang terdiri dari kumpulan gejala-gejala yang disebabkan oleh tingginya kadar gula darah dalam pembuluh darah melebihi batas normalnya. Kemudian di sini ada data dari WHO Pak tahun 2016 bahwa diabetes itu sudah menyebabkan 1,5 juta kematian Pak pada tahun 2012. Kemudian diabetes juga meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. 43% dari 3,7 juta kematian ini terjadi pada usia sebelum usia 70 tahun Pak. Menakutkan ya Pak ya. Terus seseorang dikatakan menderita diabetes jika memiliki kadar gula puasa lebih dari 126 Pak. Nilai normalnya 70 sampai 110. Kemudian pada tes gula darah sewaktunya lebih dari 200 Pak. Padahal nilai normalnya 120 sampai 140 pada 2 jam setelah makan. Jadi ini ada nama alatnya Pak untuk cek gula darah seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak dicek gula darahnya pada saat puasa lebih dari 126, berarti Bapak dipastikan punya riwayat penyakit DM. Jenis-jenis diabetes Pak ada 3. Diabetes tipe 1 disebutkan bahwa diabetes ini itu karena tubuhnya sudah tidak bisa memproduksi insulin. Insulin itu apa ya? Insulin itu hormon yang berfungsi mengatur gula darah. Jadi kalau insulinnya rusak, tubuhnya sudah tidak bisa mengontrol gula darah dalam tubuh. Kemudian untuk diabetes kedua yaitu insulinnya tidak efektif di tubuhnya, terlalu banyak makan sedangkan insulinnya hanya segitu. Kemudian yang ketiga, diabetes gestasional. Diabetes ini hanya terjadi pada ibu hamil karena perubahan hormon setelah anaknya keluar normal kembali, jadi diabetesnya hilang. Bapak mulai paham? Saya akan menjelaskan tentang penyebab diabetes ya Pak. Untuk penyebab diabetesnya bisa dilihat di gambar. Pola makan yang tidak seimbang, gaya hidup yang tidak sehat, kemudian kegemukan, kurangnya olahraga, kurang beraktivitas, kemudian usia juga bisa merupakan faktor penyebabnya, keturunan juga, merokok Bapak, kemudian alkoholisme, yaitu orang-orang yang suka minum minuman alkohol. Bapak merokok tidak? Ya, merokok saya. Ya, sebaiknya nanti dikurangi ya Pak kalau bisa dihilangkan. Kemudian selanjutnya tanda dan gejala diabetes ya Pak. Jadi kalau orang dengan penyakit diabetes bisa dilihat dengan tanda dan gejalanya. Misalkan Bapak nanti mudah lelah, kemudian sering buang air kecil terutama malam hari, kemudian pandangan kabur, berat badan Bapak menurun, tetapi nafsu makannya bertambah, mudah merasa haus, ada luka yang sukar sembuh, kesemutan, gatal-gatal di daerah kelamin. Bahkan ada yang gairah seksnya menurun terhadap pasangan. Diabetes yang tidak terkontrol ya Pak, bisa menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian gangguan mata atau penglihatan, gangguan saraf yang menyebabkan luka pada kaki. Jadi kalau ada luka itu susah sembuh Pak, bahkan bisa sampai membusuk ya. Kemudian gangguan terhadap organ lain yaitu ginjal. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit ini ya Pak?
Bisa cegah, obati, dan lawan diabetes dengan aksi cerdik. Ini menurut Kementerian Kesehatan ya Pak. Cerdik itu apa? Cerdik itu C yang pertama, cek kesehatan untuk mengendalikan berat badan ideal, periksa tensi darah, gula darah, dan kolesterol secara teratur. Kemudian E-nya apa? Enyahkan asap rokok dan jangan merokok. Bapak tuh kalau bisa jangan merokok ya Pak ya. Kemudian R-nya rajin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, seperti berolahraga, berjalan kaki, dan membersihkan rumah. Kemudian D-nya diet dengan mengonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk diet ini? Mengonsumsi buah dan sayur, kemudian menekan konsumsi gula, jangan banyak terlalu makan gula ya Pak, maksimal 4 sendok makan per hari. Hindari makanan dan minuman yang manis atau makanan dan minuman yang bersoda, sebaiknya dihindari ya Pak. Kemudian ini apa? Istirahat yang cukup, 8-10 jam per hari. Kemudian untuk K-nya, kelola stres. Maksudnya kelola stres itu apa Pak? Bapak istirahat yang cukup, jangan banyak pikiran, menyediakan waktu untuk menenangkan pikirannya. Bila Bapak demikian penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus. Baiklah Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa itu pengertian diabetes mellitus? Coba dengan bahasa Bapak sendiri saja. Ada gula yang melebihi batas normal. Oh iya, benar sekali Bapak. Selanjutnya, tanda dan gejala untuk penderita DM apa saja? Dari 9 itu Bapak boleh sebutkan 3 saja. Mudah lelah, sering pipis tengah malam, Iya. gairah seks menurun. Oh iya benar sekali Bapak. Bapak sudah paham ya. Sekarang dari pertanyaan saya yang nomor 3, mengatasi penyakit DM, bisa Bapak sebutkan cerdik itu apa? C-nya cek kesehatan secara teratur. Iya, E-nya enyahkan asap rokok dan jangan merokok. Siap. Terus? R-nya rajin olahraga. Iya. D-nya diet dan mengkonsumsi gizi yang seimbang. Iya. I-nya istirahat yang cukup. Benar sekali Bapak. K-nya kelola stres. Ih Bapak baik sekali jawabannya. Terima kasih. Dan Bapak sudah mulai paham ya. Kemudian saya ingin kontrak waktu Pak. Kapan Bapak bisa ketemu lagi dengan saya untuk pembahasan penyuluhan tentang bagaimana cara merawat luka orang-orang dengan penyakit DM. Ditakutkan ada keluarga Bapak ataupun saudara teman yang di lingkungan Bapak mengalami luka karena DM, Bapak bisa merawatnya. Bagaimana kalau besok hari Jumat tanggal 12 Juli 2020 jam 10? Ya boleh. Bisa Bapak bersedia? Ya, Di sini lagi ya Pak tempatnya. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum